Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, terkadang takdir terasa seperti dinding yang tak bisa ditembus. Tapi tahukah engkau, ada lafaz-lafaz suci yang tak hanya mengetuk, tapi membuka pintu-pintu langit seketika. Mari duduk sejenak dalam keheningan, tenangkan hatimu, dengarkan narasi ini hingga akhir. Dan jika di tengah perjalanan batin ini, engkau merasa tersentuh, jangan ragu untuk menuliskan lafaz yang paling menyentuh jiwamu di kolom komentar. Semoga lewat lafaz ini, takdirmu berubah, bukan karena kita meminta yang besar, tapi karena kita berserah pada yang maha besar. Bab 1. Pintu langit dibuka oleh kalbu yang tunduk. Di antara jutaan kata yang terucap setiap hari, hanya sedikit yang benar-benar mengetuk pintu langit. Kata-kata itu bukan sekadar bunyi, melainkan cahaya yang lahir dari kalbu yang telah lebur dalam kehinaan di hadapannya. Pintu langit tidak terbuka untuk suara yang nyaring, tetapi untuk keikhlasan yang tersembunyi di balik bisikan. Ketika seseorang sampai pada titik paling dalam hidupnya, di mana harapan pada manusia telah pupus dan dunia tak lagi menjanjikan jalan keluar, maka dari kedalaman jiwanya terbitlah satu lafaz yang murni. Lafaz itu bukan hanya doa, tapi ia adalah jeritan hati yang tahu bahwa hanya Allah yang mampu mengubah segala sesuatu dalam sekejap. Dan saat lafaz itu terucap, dunia tak perlu tahu, karena yang membalasnya adalah Dia yang tak pernah tidur. Manusia seringkali baru benar-benar berdoa ketika semua yang ia andalkan runtuh. Pada saat itu, ia tak lagi menyusun kata dengan indah, tapi yang keluar hanyalah suara dari luka yang menyimpan keyakinan. Lafaz yang lahir dari penderitaan yang diterima dengan sabar, dari air mata yang tak jatuh sia-sia, memiliki kekuatan yang tak bisa ditandingi oleh apapun di dunia. Ia seperti anak panah yang melesat langsung ke langit, menembus tabir rahasia takdir, lalu jatuh kembali ke bumi dalam bentuk pertolongan yang tidak disangka-sangka. Lafaz semacam ini hanya bisa lahir ketika ego sudah hancur, dan yang tersisa hanyalah jiwa yang menyerah total kepada kehendak ilahi. Di sanalah rahasia perubahan nasib berada, bukan pada kekuatan fisik atau kepintaran, tetapi pada tunduknya hati kepada takdir Tuhan. Ketundukan bukan kelemahan, ia adalah bentuk tertinggi dari pengakuan bahwa manusia ini hanyalah makhluk yang terbatas. Ketika seseorang benar-benar merendahkan diri dan berkata, "Ya Allah, aku tak bisa lagi melangkah tanpamu," maka lafaz yang ia ucapkan tidak lagi menjadi suara, tapi menjadi peristiwa. Langit mendengarnya, bumi ikut bersaksi, dan para malaikat mencatatnya dengan tinta cahaya. Dalam keadaan seperti itulah, bahkan satu kalimat pendek bisa menjadi alasan untuk dibukanya rezeki yang selama ini tertahan, disembuhkannya sakit yang tak kunjung hilang, atau diberikannya kekuatan yang tak masuk akal dalam menghadapi hidup yang berat. Semua berawal dari lafaz yang dilahirkan oleh hati yang menyerah, bukan karena kalah, tapi karena yakin. Tak sedikit orang yang hidup dalam perubahan besar hanya karena satu lafaz yang ia ucapkan di malam paling sunyi. Ketika semua orang tidur dan ia duduk sendiri dalam gelap, lalu menengadah dengan hati gemetar, di sanalah ia sebenarnya sedang menulis bab baru dalam kitab takdirnya. Mungkin tidak ada yang melihatnya menangis. Mungkin tidak ada yang tahu apa yang ia minta. Tapi Tuhan Maha Tahu, dan baginya tidak ada jeritan yang sia-sia dari seorang hamba yang datang dengan hati yang bersih. Di titik itulah satu lafaz yang sederhana bisa menciptakan keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Karena sesungguhnya dalam hening yang penuh harap, kalimat yang lahir dari hati yang pasrah memiliki daya ubah yang jauh lebih besar dari ribuan strategi duniawi. Maka, sebelum kita mencari jalan keluar dari segala masalah dengan logika dan kekuatan semata, cobalah duduk diam, tenangkan dada, biarkan hatimu bicara. Mungkin selama ini, yang kita butuhkan bukan nasihat panjang atau solusi rumit, tapi hanya satu lafaz yang diucapkan dengan penuh keyakinan. Bukan lafaz yang rumit, bukan pula yang harus diajarkan orang lain. Ia bisa sesederhana "Ya Allah" yang terucap dari kerinduan, dari rasa tidak mampu, dari kehancuran yang dipeluk dengan sabar. Itulah awal dari perubahan takdir. Karena sesungguhnya
Takdir bukan soal menunggu keajaiban, tapi soal keberanian untuk tunduk dalam keikhlasan, lalu membiarkan lafaz itu bekerja dengan caranya sendiri di dalam genggaman Tuhan yang Maha Kuasa. Bab 2, La haula wa la quwwata illa billah, kekuatan yang menggetarkan semesta. Di tengah gelombang hidup yang kadang menghantam tanpa ampun, ada satu lafaz yang tak sekadar menjadi pelipur lara, melainkan tiang kokoh bagi jiwa yang hampir roboh. Lafaz itu berbunyi, La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini bukan hanya sebuah pengakuan pasrah, tetapi kunci rahasia untuk membebaskan diri dari kungkungan takdir yang tampak kaku. Ia adalah bisikan yang menegaskan bahwa tiada satu pun kekuatan di dunia ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, yang mampu menggerakkan atau menghentikan sesuatu, kecuali jika Allah mengizinkannya. Kalimat ini mengandung pengakuan terdalam bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, dan semua yang kita kejar tidak akan pernah bisa diraih kecuali dengan pertolongannya. Disitulah letak kekuatannya, karena saat seseorang benar-benar mengucapkannya dengan penuh iman, ia seakan menyatu dengan kehendak Tuhan yang tak terbatas. Lafaz ini bukan pelarian bagi orang lemah. Justru sebaliknya, ia adalah perisai terkuat yang hanya dipakai oleh jiwa-jiwa yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka yang mengucapkannya bukan karena putus asa, tetapi karena sudah sangat yakin bahwa kekuatan manusia hanyalah fata morgana. Kalimat ini ibarat kunci yang membuka pintu kebebasan dari belenggu ketakutan, kecemasan, dan tekanan hidup. Ia mengingatkan bahwa kita tidak perlu selalu mengendalikan segalanya, karena dalam kelapangan dan kesempitan, Allah lah yang memegang kendali penuh. Ketika kita meresapi ini sepenuhnya, maka kita mulai hidup dalam ketenangan. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri menghadapi semuanya. Para ulama dan kekasih Allah tidak pernah bosan mengulang lafaz ini, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tahu di sanalah letak pertolongan sejati. Dengan lafaz ini, mereka melangkah menembus padang cobaan, menghadapi badai kehidupan dengan wajah tenang dan hati yang lapang. Tidak jarang mereka menyaksikan sendiri bagaimana lafaz ini membuka jalan yang semula tertutup rapat. Seorang yang nyaris bangkrut, tiba-tiba diberi rezeki dari arah yang tak diduga. Seorang yang sakit bertahun-tahun, perlahan sembuh setelah hati dan lisannya menyatu dalam lafaz ini. Karena pada hakikatnya, lafaz ini bukan hanya kalimat, ia adalah bentuk pengakuan terdalam bahwa kita menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah, dan itulah yang mengguncang langit. Lafaz ini juga menjadi jembatan bagi mereka yang sering merasa lelah dengan perjuangan hidup. Kadang kita merasa dunia terlalu berat, beban terlalu besar, dan jalan terlalu panjang. Tapi ketika lafaz ini mulai terucap dari lisan, perlahan hati terasa ringan. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena kita merasa dipapah oleh kekuatan yang tidak terlihat. Seolah-olah Tuhan sedang berkata, serahkan padaku, aku yang akan mengatur sisanya. Dan di momen itulah banyak takdir yang berubah diam-diam. Bukan karena kita meminta dengan suara keras, tapi karena kita mengakui bahwa tanpa Dia kita memang tidak bisa apa-apa. Jangan remehkan lafaz ini hanya karena pendek. Banyak yang meremehkannya karena terbiasa mendengarnya tanpa merenungi artinya. Padahal justru dalam kependekannya tersimpan rahasia kekuatan besar. Ulangi lafaz ini di saat kamu lelah. Ucapkan ketika kamu bingung. Bisikan ketika kamu merasa tak ada lagi yang bisa diandalkan. Karena setiap hurufnya membawa getaran cahaya yang mampu memecah awan gelap di atas hidupmu. Lafaz ini bukan sekadar pelengkap zikir. Ia adalah poros kekuatan rohani yang mengubah arah, membuka jalan, dan menumbuhkan harapan baru. Dan mungkin saat kamu benar-benar mengucapkannya dari dasar hatimu, itulah titik awal berubahnya takdirmu selamanya. Bab 3, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ketika hati tak lagi takut. Dalam perjalanan hidup yang tidak selalu bisa kita kendalikan, ada saatnya kita merasa berada di ujung jalan. Usaha telah dilakukan, doa telah dipanjatkan, air mata pun telah tumpah berulang-ulang, namun kenyataan tetap tak bergeming. Di titik inilah, manusia dihadapkan pada pertanyaan terdalam dalam hidupnya. Kepada siapa lagi aku bersandar, kalau bukan kepada Dia yang tak pernah tidur?
Di saat semua pintu tertutup dan tak seorang pun memahami luka batin kita, satu lafaz muncul seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Lafaz ini bukan sekadar pernyataan pasrah. Ia adalah puncak kepercayaan bahwa ketika segalanya tak mungkin, Allah masih mungkin melakukan apa saja. Kalimat ini mengandung keajaiban yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dulu ia diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api. Bukan dengan teriakan panik, bukan pula dengan permintaan putus asa, tetapi dengan ketenangan yang luar biasa. Cukuplah Allah bagiku. Dan dari kalimat itulah, api yang seharusnya membakar berubah menjadi kesejukan. Lafaz ini bukanlah sekadar pengharapan, ia adalah deklarasi iman tertinggi. Ketika engkau mengucapkannya dari kedalaman jiwamu, dunia bisa saja tetap gelap, tetapi hatimu akan mulai menyala terang. Karena yang membuat hidup terasa berat bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita merasa sendiri menghadapinya. Dan lafaz ini mengingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Banyak orang berjuang sendirian karena merasa tak ada yang peduli. Mereka menyimpan beban dalam senyap, berharap suatu saat segalanya membaik. Tapi sesungguhnya, setiap kali lafaz ini diucapkan, Allah mengutus pertolongannya dalam bentuk yang kadang tidak disadari. Mungkin dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan, atau dalam bentuk kejadian yang mengubah segalanya secara perlahan. Ada kekuatan luar biasa dalam lafaz ini, karena ia mengandung penyerahan total kepada Tuhan yang tak pernah salah dalam mengatur. Bahkan jika jalan hidupmu tampak penuh duri, percayalah kalimat ini sedang merintis jalan yang tak terlihat oleh mata biasa. Seringkali kita terlalu sibuk mencari solusi, hingga lupa bahwa berserah pun adalah solusi. Lafaz hasbunallah bukan berarti berhenti berusaha, tetapi artinya adalah meletakkan hasil akhir pada tangan Tuhan dengan hati yang tenang. Kita berikhtiar, lalu kita berkata, jika engkau tak mengizinkan, maka aku pun rela. Dan dalam kerelaan itulah biasanya takdir berubah. Sebab Tuhan tak akan membiarkan hambanya berdoa dengan penuh keyakinan tanpa hasil. Ia mendengar, bahkan ketika engkau tak lagi punya suara. Ia melihat, bahkan ketika air matamu tak lagi jatuh. Maka ketika semuanya terasa mustahil, ucapkanlah lafaz ini dengan sepenuh jiwa. Bukan sebagai pelarian dari kenyataan, tapi sebagai bentuk tertinggi dari iman. Dunia boleh meragukanmu, manusia boleh meninggalkanmu, tapi jika Allah menjadi pelindungmu, maka tidak ada satu pun yang bisa menjatuhkanmu. Kalimat ini adalah pelindung batin, perisai dari rasa takut, dan jembatan menuju keajaiban. Dan kadang, perubahan takdir itu tidak datang karena usaha semata, tetapi karena satu kalimat ini keluar dari hati yang pasrah, lalu disambut oleh langit yang maha pengasih. Bab 4. Inna ma'al usri yusra. Janji langit di balik kesulitan. Di balik setiap helaan napas yang berat, selalu ada harapan yang tersembunyi. Di balik setiap ujian yang menyakitkan, selalu ada janji yang menunggu ditepati. Dan di balik setiap kesulitan, ada satu lafaz yang bagaikan pelita yang menyala dalam gelap, mengingatkan bahwa penderitaan tak akan selamanya menetap. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalimat ini bukan sekadar penenang, tetapi janji dari langit. Ia bukan imajinasi untuk meredakan duka, melainkan pernyataan langsung dari Tuhan semesta alam yang tak pernah berdusta kepada hambanya. Maka ketika hidup mulai terasa sempit, ulangi lafaz ini dalam hatimu. Karena bisa jadi kalimat ini adalah pintu menuju lapang yang selama ini engkau cari. Lafaz ini mengandung kekuatan yang tak kasat mata. Ia membisikkan kepada hati yang terluka bahwa luka ini bukanlah akhir. Ia mengajarkan bahwa kesulitan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menumbuhkan. Banyak orang merasa remuk ketika diterpa musibah, seolah dunia runtuh di atas kepalanya. Namun saat lafaz ini hadir dalam jiwa yang sedang dirundung gelap, tiba-tiba ada kekuatan baru yang muncul. Tidak membakar, tidak meledak, tapi menenangkan, menguatkan, dan perlahan menarik jiwa keluar dari jurang putus asa. Karena kesulitan itu bukan penjara abadi, ia hanyalah lorong gelap sebelum cahaya datang. Dan lafaz ini adalah nyala lilin pertama yang menuntunmu ke arah terang. Janji ini tak berdiri sendiri. Dalam Al-Quran, Allah tidak hanya menyebutkannya sekali,
tapi 2 kali dalam satu ayat berdekatan. Itu bukan pengulangan, tapi penegasan. Artinya kemudahan bukan hanya akan datang, ia sudah hadir bersama kesulitan. Kita sering tak menyadarinya karena terlalu fokus pada derita. Kita memandang luka, tapi lupa menengok sisi lain yang ternyata sedang dibukakan oleh Tuhan. Dan saat seseorang mulai meyakini lafaz ini, hatinya menjadi lapang walau situasi belum berubah. Itulah keajaiban iman, mampu melihat cahaya bahkan sebelum fajar tiba. Dan saat seseorang hidup dalam keyakinan itu, takdirnya mulai berubah pelan-pelan tapi pasti. Takdir yang berat seringkali tidak berubah dengan kekuatan otot atau kecerdasan pikiran, tapi dengan kesabaran yang dibimbing oleh keyakinan. Dan lafaz ini adalah akar dari kesabaran yang kuat. Ketika seseorang mengatakan dalam hatinya bahwa pasti ada jalan keluar, maka Allah pun membukakan jalan itu, meskipun sebelumnya tertutup rapat. Ia seperti hujan yang turun setelah tanah retak karena kemarau panjang, menyegarkan, menyembuhkan, menghidupkan. Dan saat lafaz ini terucap dengan sungguh-sungguh, maka Allah pun menunjukkan betapa benar janjinya, bahwa tidak ada satupun penderitaan yang abadi selama kita masih bertahan dalam iman. Maka ketika hatimu sedang sesak, jangan hanya mengeluh. Bisikkan kalimat ini, Inna ma'al usri yusra. Ucapkan perlahan, resapi artinya, dan biarkan keyakinan tumbuh sedikit demi sedikit. Ini bukan sekadar kalimat, tapi jaminan dari Tuhan yang menciptakan hidupmu. Barangkali engkau tidak melihat perubahan hari ini, tapi percayalah, lafaz ini sedang bekerja di balik tirai waktu, menyusun ulang jalan hidupmu, menghapuskan yang tak perlu, dan memunculkan yang paling kau butuhkan. Karena sesungguhnya bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan keyakinan kepada janji ini seringkali menjadi alasan utama berubahnya takdir seorang hamba. Bab 5, Ya Rob, Hasbi Anta. Kecukupan yang menenangkan jiwa. Di tengah kekosongan batin yang tak mampu diisi oleh harta, jabatan, atau pujian manusia, ada satu lafaz yang terbit dari hati yang benar-benar sadar akan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ya Rob, Hasbi Anta. Wahai Tuhanku, Engkaulah cukup bagiku. Kalimat ini tidak panjang, namun jika diucapkan dengan jiwa yang telah selesai mengejar dunia, ia menjadi samudera kedamaian yang menelan seluruh gelisah dan gundah. Lafaz ini adalah pengakuan tertinggi dari seorang hamba yang tidak lagi menggantungkan hidupnya pada makhluk, melainkan hanya pada satu-satunya zat yang tak pernah mengecewakan. Di balik lafaz ini tersembunyi kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk ikhlas, dan kekuatan untuk tetap berjalan di tengah gelombang takdir yang tak bisa ditebak. Kalimat ini bukan datang dari lidah yang sibuk berkata-kata, tetapi dari hati yang telah jatuh dalam penghambaan. Ia tidak lahir dari rasa frustasi, melainkan dari kedalaman iman yang telah menyaksikan bahwa semua selain Allah pada akhirnya mengecewakan. Mereka yang pernah menggantungkan harapannya kepada manusia tahu betapa rapuhnya sandaran itu. Tapi ketika lafaz Hasbi Anta terucap, bukan hanya dunia yang terasa lapang, tapi langit seolah terbuka, mendengarkan satu pernyataan yang hanya mampu diucapkan oleh jiwa yang telah mengalami banyak luka dan pelajaran. Engkaulah cukup bagiku, sebuah kalimat yang ketika lahir dari keyakinan, sanggup menggantikan semua kehilangan. Dalam hidup, kita terlalu sering mengejar kecukupan lahir, kecukupan harta, kenyamanan, perhatian, penerimaan. Namun seiring waktu, kita mulai sadar bahwa semua itu hanya menenangkan di permukaan. Ada ruang kosong dalam diri yang hanya bisa diisi oleh rasa cukup kepada Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan Ya Rabb, Hasbi Anta, ia seperti menyatakan bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan merasa kekurangan, karena yang utama telah ia miliki, Tuhannya. Dan dari sini keajaiban seringkali muncul, dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli, dalam bentuk keberanian untuk melepaskan, dalam bentuk kebijaksanaan untuk menerima. Itulah takdir baru yang mulai terbentuk, bukan takdir yang membebani, tapi takdir yang memberkahi. Kalimat ini tidak memadamkan keinginan, tapi menata kembali prioritas hidup. Ia menjadikan seseorang tidak lagi gelisah karena belum memiliki apa yang dimiliki orang lain,
karena hatinya telah menemukan sumber kepuasan sejati. Lafaz ini menjadikanmu kuat tanpa menjadi keras, lembut tanpa menjadi lemah, dan yakin tanpa menjadi sombong. Karena siapapun yang Allah cukupkan, maka tidak ada kekurangan yang bisa merusaknya. Hasbi anta bukan hanya penegasan kecukupan, tapi juga penolakan halus terhadap ketergantungan kepada selain Tuhan. Dan itu adalah kemerdekaan spiritual yang sangat agung ketika hatimu hanya menggantung pada zat yang tak pernah berubah. Jadi saat engkau merasa kehilangan, saat dunia terasa menjauh, dan saat harapan seakan memudar, bisikanlah lafaz ini dengan lembut dari lubuk hatimu. Ya Rob, hasbi anta. Tidak perlu disuarakan keras, karena Allah mendengar detak paling pelan dari hatimu. Lafaz ini adalah selimut bagi jiwa yang menggigil, air bagi hati yang haus, dan pelita bagi langkah yang mulai redup. Ucapkan berulang kali, hingga hatimu benar-benar percaya. Karena saat engkau merasa cukup dengan Allah, maka takdir yang baru akan lahir. Takdir yang tidak diikat oleh kekhawatiran, tetapi diliputi oleh kedamaian dan kepasrahan yang menenangkan. Bab 6. Astaghfirullah, pintu rahmat yang tak pernah tertutup. Di setiap perjalanan manusia pasti ada jejak salah yang tertinggal. Kita pernah marah pada waktu, kecewa pada takdir, bahkan diam-diam menyimpan tanya pada keputusan Tuhan. Dosa tidak selalu berbentuk besar dan nyata, kadang hanya dalam bentuk kelalaian kecil yang dilakukan berulang, yang lambat laun menumpuk menjadi penghalang antara kita dan rahmatnya. Disinilah satu lafaz menjadi sangat penting. Bukan hanya sebagai ritual lisan, tapi sebagai jembatan menuju pemulihan jiwa. Astaghfirullah. Kalimat ini bukan hanya pengakuan dosa, melainkan permohonan untuk dimulai kembali. Ia seperti tangan yang terulur dari hati yang patah, berharap disentuh kembali oleh cahaya kasih sayang ilahi. Lafaz ini mampu menghapus catatan hitam masa lalu dan membuka lembaran takdir baru, seputih keyakinan yang bersih. Astaghfirullah bukan sekadar kalimat istighfar. Ia adalah bentuk kerendahan hati yang jujur, yang mengakui bahwa dalam hidup ini kita terlalu sering mengandalkan diri sendiri. Ia lahir dari hati yang sadar bahwa tanpa ampunan Allah, tidak ada satupun amal yang layak diterima. Lafaz ini seperti air yang menyapu debu dari cermin hati, agar kita bisa kembali melihat cahaya Tuhan yang selama ini tertutup oleh kabut kesalahan. Dan yang paling indah adalah, setiap kali lafaz ini terucap dengan keikhlasan, langit terbuka untuk menerima. Tidak ada istighfar yang sia-sia, karena Tuhan telah berjanji bahwa siapapun yang datang meminta ampun, akan Dia sambut tanpa celaan. Kita sering merasa terhukum oleh keadaan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah, jiwa kita sedang mengetuk pintu kembali. Banyak takdir yang tampak buruk bukan karena Allah membenci, tapi karena kita telah jauh dari tempat yang seharusnya kita tuju. Dan lafaz astaghfirullah adalah jalan pulang yang paling lembut. Ia mengembalikan kita pada posisi terdekat dengan Sang Pencipta. Ia menyingkap tirai yang selama ini menutupi rahmat. Dan dalam keheningan istighfar itulah, takdir-takdir baru mulai dibentuk oleh tangan Tuhan yang Maha Pemaaf. Barangkali rezeki kita terhambat bukan karena kurang doa, tetapi karena terlalu banyak dosa yang belum kita bersihkan. Maka tidak mengherankan jika para kekasih Allah memperbanyak istighfar, bukan karena mereka banyak berdosa, tetapi karena mereka paham. Di balik istighfar, tersimpan kekuatan perubahan yang sangat besar. Bukan hanya ampunan yang mereka cari, tapi ketenangan yang lahir dari rasa diterima kembali oleh Tuhan. Mereka tahu bahwa istighfar bukan hanya membersihkan, tapi juga menarik rahmat, membuka pintu rezeki, dan menurunkan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Bahkan dalam sunyi malam yang paling dingin, lafaz ini bisa menjadi pelukan hangat dari langit, membungkus hati yang bersalah dengan kasih sayang yang meluruhkan beban. Jadi, jika hari-harimu terasa sempit, jika jalanmu tak kunjung terbuka, jangan hanya sibuk meminta, mulailah dengan memohon ampun. Bukan karena Tuhan butuh pengakuanmu, tapi karena jiwamu lah yang butuh dibersihkan agar cahayanya bisa masuk. Ucapkan astagfirullah dengan lembut, pelan, namun penuh penyesalan dan harap. Biarkan kalimat itu menelusuri seluruh luka dalam batinmu, membasuhnya perlahan, hingga tak hanya hatimu yang kembali tenang, tapi juga takdirmu yang mulai berubah.
Karena di balik lafaz sederhana ini, tersembunyi kekuatan untuk menghapus masa lalu dan memulai hidup yang baru bersama kasih-Nya. Bab 7. Subhanallah, ketika jiwa mengakui kesempurnaan Tuhan. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa tak ada satupun yang benar. Dunia tampak kacau, harapan terasa menjauh, dan keindahan seolah hilang dari pandangan. Di tengah kekacauan batin itu, ada satu lafaz yang bisa mengembalikan keseimbangan, bukan dengan cara mengubah keadaan luar, tetapi dengan cara menata ulang cara pandang dalam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalimat ini sederhana, namun ketika diucapkan dengan kesadaran penuh, ia mampu mengangkat jiwa dari lembah kecewa ke puncak ketenangan. Lafaz ini seperti hembusan lembut yang menyapu kabut dari hati yang lelah, mengingatkan bahwa Tuhan tak pernah salah. Hanya kita yang kadang terlalu sempit dalam melihat segala sesuatu. Subhanallah adalah pengakuan bahwa Allah bebas dari segala kekurangan dan bahwa setiap yang Dia tetapkan adalah sempurna dalam bentuknya, walau tak selalu sesuai keinginan kita. Lafaz ini adalah penyerahan batin yang lembut, bukan pasrah karena tak berdaya, tapi ridha karena yakin akan kebijaksanaannya. Ketika engkau mengucapkannya dalam kekaguman terhadap ciptaan, engkau sedang memperhalus rasa syukur. Namun ketika engkau mengucapkannya dalam badai hidup yang sulit dipahami, engkau sedang mengokohkan keimanan. Karena iman sejati bukan hanya percaya saat semuanya mudah, tapi tetap mengagungkan Tuhan, bahkan ketika semuanya tampak tidak berjalan sesuai rencana. Banyak orang mengira bahwa lafaz subhanallah hanya digunakan saat melihat pemandangan indah atau mendengar kabar gembira. Tapi hakikatnya jauh lebih dalam. Ia adalah zikir untuk mengingatkan hati bahwa segala yang terjadi, bahkan yang tampak buruk, tetap berada dalam ketentuan Tuhan yang suci dari kekeliruan. Saat engkau tertimpa musibah dan tetap bisa berkata, Subhanallah, itu bukan tanda kepasrahan kosong. Itu tanda hatimu sedang naik kelas dalam ketundukan. Karena engkau tidak lagi menilai kehidupan dari apa yang tampak, tetapi dari siapa yang mengaturnya. Dan saat itulah perlahan hidupmu mulai menata diri mengikuti irama takdir yang telah Tuhan susun dengan penuh cinta. Dalam kehidupan para nabi dan orang-orang saleh, lafaz subhanallah menjadi bagian dari lisan dan hati mereka setiap saat. Mereka tidak mengucapkannya karena terbiasa, tapi karena benar-benar merasakan kehadirannya dalam setiap detik. Mereka sadar tidak ada yang lebih indah dari mengingat bahwa semua milik Allah, semua dalam kendali Allah, dan semua akan kembali kepadanya. Lafaz ini menjadi pelita batin yang menyala ketika dunia padam, menjadi pegangan saat semua kehilangan bentuk. Dan yang paling menakjubkan, dari lafaz ini sering muncul kekuatan yang tenang namun kokoh, kekuatan untuk tetap sabar, tetap berharap, dan tetap berjalan walau dalam gelap. Maka, jika hari ini hatimu terasa berat, jika pandanganmu mulai redup, dan langkahmu terasa tersesat, berdiam sejenak dan bisikkan, Subhanallah. Rasakan kalimat itu turun ke dalam hatimu, menenangkan badai yang tak terlihat. Biarkan lafaz ini menjadi tali yang menghubungkan hatimu dengan Tuhan yang tak pernah tidur. Karena sesungguhnya, dalam setiap lafaz yang memuliakannya, tersimpan keajaiban yang tak bisa diukur dengan logika. Dan siapa yang mengagungkan Tuhan, bahkan di tengah kesulitan, maka Tuhan akan memuliakan hidupnya di saat yang paling tak diduga. Bab 8, Allahu Akbar, mengembalikan skala besar dalam hidup. Dalam hidup yang penuh persaingan dan tekanan, kadang manusia merasa dunia ini terlalu besar untuk ditaklukkan dan dirinya terlalu kecil untuk diperhitungkan. Kita merasa terjepit, kalah, tak berdaya menghadapi sistem yang kejam dan jalan yang terlalu sempit. Namun ada satu lafaz yang mampu meruntuhkan rasa kecil itu, bukan dengan membuat kita sombong, melainkan dengan menyadarkan kita bahwa kita memiliki sandaran yang tak terbatas. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat ini, meski terdengar sering dan sederhana, adalah cara langit mengembalikan perspektif kita. Ia membisikkan bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, betapapun beratnya, tidak ada yang lebih besar daripada Allah yang mengatur segalanya. Ketika engkau mengucapkan Allahu Akbar,
engkau sedang menempatkan semua masalahmu pada tempat yang semestinya di bawah kekuasaan Tuhan. Engkau sedang berkata pada dirimu sendiri bahwa rasa takutmu, rasa khawatirmu, dan rasa tidak mampumu tidak sebanding dengan kebesaran Dia yang memegang takdir. Ini bukan pelarian dari kenyataan, tetapi keberanian untuk tetap menghadapi kenyataan dengan kepercayaan penuh bahwa engkau tidak sendiri. Kalimat ini mampu membakar keraguan, menyingkirkan rasa minder, dan menggantinya dengan kekuatan tenang yang bersumber dari keimanan. Karena seseorang yang benar-benar meyakini bahwa Allah Maha Besar tidak akan takut pada apapun selainnya. Seringkali kita merasa hidup tidak adil karena kita membandingkan kekuatan kita dengan tantangan di depan. Tapi saat kita menyadari siapa yang berdiri di belakang kita, yaitu Allah yang Maha Besar, maka segalanya menjadi ringan. Musuh yang besar, hutang yang menumpuk, rencana yang gagal, semuanya menjadi kecil dalam bayangan kalimat ini. Allahu Akbar bukan hanya kalimat dalam adzan atau salat, ia adalah mantra keberanian dalam menghadapi kehidupan. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah yang terlihat oleh mata, tetapi yang diyakini oleh hati yang bertawakal. Kalimat ini juga mengajarkan kerendahan yang benar. Kita menjadi kuat bukan karena kita hebat, tetapi karena kita berlindung di balik keagungan Tuhan. Dan dari kerendahan inilah muncul kebijaksanaan hidup yang luar biasa. Orang yang benar-benar menyadari kebesaran Allah tidak akan mudah iri, tidak akan mudah putus asa, dan tidak akan pernah merasa hampa. Karena ia tahu bahwa Tuhannya lebih besar dari dunia dan lebih tahu apa yang terbaik baginya. Itulah mengapa lafaz ini bisa menjadi pembuka takdir baru, karena ia menyusun ulang cara pandang, cara merasa, dan cara berserah. Jadi ketika dunia tampak terlalu rumit dan jalan terasa terlalu sempit, berhentilah sejenak. Tarik napas, letakkan tangan di dada, dan ucapkan dengan sepenuh jiwa, Allahu Akbar. Rasakan bagaimana hati yang sesak perlahan meluas, dan bagaimana masalah yang besar mulai mengecil di bawah cahaya kalimat ini. Ulangi sampai dirimu percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang lebih kuat, lebih mampu, dan lebih mengetahui jalan terbaik untuk hidupmu selain Dia. Dan saat itulah, kau akan melihat bagaimana perlahan takdirmu mulai bergerak ke arah yang baru. Karena engkau telah menempatkan Allah di posisi tertinggi dalam hidupmu. Bab 9, Ya Fattah, Sang Pembuka Segala Jalan. Setiap manusia, cepat atau lambat, akan sampai pada titik buntu. Saat semua yang dicoba gagal dan semua yang diandalkan mengecewakan, jiwa menjadi lelah. Di momen itu banyak orang menyerah, menganggap hidup tak lagi menawarkan harapan. Namun bagi orang-orang yang meyakini keajaiban nama-nama Tuhan, ada satu lafaz yang menjadi harapan terakhir yang justru membuka awal baru. Ya Fattah, wahai Tuhan yang Maha Membuka. Lafaz ini bukan sekadar doa, tapi panggilan yang lahir dari keyakinan bahwa tidak ada pintu yang benar-benar tertutup bagi Dia yang memegang seluruh kunci. Bahkan ketika dunia menolak, langit tetap terbuka bagi hati yang menyebut namanya dengan penuh percaya. Dalam sejarah para kekasih Allah, lafaz Ya Fattah sering digunakan ketika keadaan tampak mustahil. Karena mereka tahu, yang tertutup hari ini bukan berarti ditakdirkan tertutup selamanya. Nama Allah Al-Fattah adalah jaminan bahwa selalu ada jalan bagi siapapun yang terus mengetuk. Dan ketika kita memanggil nama ini, sejatinya kita sedang mengalihkan fokus dari keterbatasan kita kepada keluasan rahmat-Nya. Ia membuka pintu-pintu yang tak pernah kita pikirkan, menyusun kejadian-kejadian yang tak bisa direkayasa manusia. Dan saat nama ini benar-benar hidup dalam hati kita, maka keputusasaan pun akan perlahan mencair. Tidak semua jalan dibuka dengan kekuatan. Ada yang dibuka dengan kelembutan doa dan kejujuran iman. Lafaz Ya Fattah adalah cara terbaik untuk memohon tanpa memaksa, untuk mengharap tanpa menyalahkan, dan untuk percaya tanpa syarat. Karena kita tidak sedang menuntut jalan yang kita inginkan, tetapi sedang meminta kepada Tuhan agar dibukakan jalan terbaik menurut kehendak-Nya. Dan seringkali, jalan itu bukan hanya membawa kita keluar dari masalah, tapi membentuk kita menjadi pribadi baru yang lebih matang, lebih sabar,
dan lebih dekat kepadanya. Karena kadang, yang paling penting bukanlah jalan itu sendiri, tetapi siapa yang kita temui saat berjalan bersamanya. Saat engkau merasa hidupmu hanya berputar-putar di tempat yang sama, lafaz ini adalah arah baru. Ia bukan peta, tapi kompas rohani yang mengarah ke langit. Dan siapa yang benar-benar yakin bahwa Allah adalah Al-Fatah, maka ia tidak akan pernah takut menghadapi hari esok. Karena ia tahu, tidak ada satupun yang bisa menghalangi takdir jika Allah telah membuka jalannya. Bahkan jika seluruh dunia menutup, satu bisikan ya Fatah dari hati yang pasrah mampu menggeser realitas ke arah yang tak terbayangkan. Jadikan ya Fatah sebagai bagian dari napasmu. Ucapkan setiap kali kau merasa terjebak, setiap kali langkah terasa tertahan, setiap kali hati kehilangan cahaya. Panggil namanya dengan lembut dan percaya bahwa tak ada yang sia-sia dari permohonan yang lahir dari keyakinan. Karena di balik setiap pintu yang tertutup, ada hikmah yang sedang dijaga olehnya. Dan mungkin lafaz ini bukan hanya akan membukakan jalan di dunia, tetapi juga akan membukakan jalan hatimu menuju kedekatan yang sejati dengan Sang Pembuka segala jalan. Bab 10. La ilaha illallah, lafaz penentu takdir terakhir. Di akhir semua pencarian, ketika semua usaha telah dilepaskan, ketika semua strategi telah ditinggalkan, dan ketika jiwa kembali kepada kesederhanaan awalnya, ada satu lafaz yang menjadi simpul dari seluruh makna hidup. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini bukan hanya fondasi iman, tetapi fondasi perubahan takdir yang paling mendasar. Ia bukan sekadar syahadat lisan, tetapi pernyataan total bahwa hanya Allah yang layak dicintai, ditakuti, diandalkan dan diikuti. Barang siapa yang benar-benar menjadikan kalimat ini hidup dalam hatinya, maka seluruh hidupnya akan berubah, arahnya, niatnya, bahkan masa depannya. Lafaz ini menghapus ilah palsu yang tanpa sadar disembah oleh manusia, uang, jabatan, ketenaran, logika, bahkan keinginan pribadi. Ia mengembalikan posisi hati agar hanya tunduk kepada satu zat yang maha kuasa. Dan ketika hati sudah tidak lagi digantungkan pada makhluk, maka Allah pun mempercayakan keajaiban-keajaibannya kepada hati itu. Takdir berubah bukan karena lafaz ini magis, tetapi karena ketika seseorang hidup dalam kesadaran tauhid yang sejati, ia tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, keinginan duniawi, atau amarah, melainkan oleh cinta dan harap kepada Allah semata. Para wali Allah tidak hanya mengucapkannya dalam zikir, tapi mereka menjadikannya napas hidup. Semua pilihan mereka, setiap langkah mereka, semua berpusat pada lafaz ini. Dan dari sanalah keajaiban mengalir dalam hidup mereka, karena mereka tidak lagi berjalan sendiri, mereka berjalan bersama kehendaknya. Kalimat ini menyatukan semua cabang iman menjadi satu inti, bahwa tiada kekuatan, tiada daya, tiada tujuan, kecuali Allah. Dan siapa yang hidup dengan keyakinan ini, maka hidupnya tak lagi dikendalikan oleh ketidakpastian dunia. Jika engkau ingin hidupmu berpindah dari keraguan menuju keyakinan, dari kegelisahan menuju ketenangan, maka jadikan lafaz ini pusat rotasi hidupmu. Ucapkan perlahan, dalam-dalam, bukan hanya dengan lisan tapi dengan seluruh keberadaanmu. La ilaha illallah. Ini bukan hanya kalimat untuk mati dalam husnul khatimah, tapi juga kalimat untuk hidup dalam kemuliaan sejati. Ia adalah kalimat yang membuka surga di akhirat dan juga membuka jalan cahaya di dunia. Akhiri pencarianmu dengan lafaz ini. Letakkan semua beban, lepaskan semua keterikatan, dan sandarkan dirimu hanya kepada Dia yang tak pernah berubah. Karena sesungguhnya, perubahan takdir bukan hanya soal lafaz yang dibaca, tetapi siapa yang menjadi tujuan utama dari semua lafaz itu. Dan tiada tujuan yang lebih agung selain Allah. La ilaha illallah, inilah lafaz yang mengubah takdirmu, bukan hanya dalam sekejap, tapi selamanya. Semoga setiap lafaz yang engkau ucapkan hari ini menjadi cahaya yang menerangi takdirmu esok hari. Semoga Allah lapangkan rezekimu, lembutkan jalan hidupmu, dan kabulkan segala harapan yang kau bisikkan dalam diam. Jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan di kolom komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak jiwa menemukan jalan pulangnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.